Shalom semuanya, salam jumpa dan salam kenal dari saya Kezia Kadustita. Di sini saya akan memberikan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau ajak saudara untuk mengangkat sebuah pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas kasih sayang-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Berkati semoga firman-Mu ini dapat tertanam baik di hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, ampuni kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan saya hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema saya adalah mengubah insecure menjadi bersyukur. Saya percaya apa yang menjadi kelemahan kita yang membuat kita insecure justru adalah cara Tuhan untuk membuat kita bersyukur. Tuhan bisa memakai kelemahan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan sanggup mengubah rasa insecure menjadi bersyukur. Saudara, hari ini saya akan bicara mengenai rasa insecure, rasa kekhawatiran dalam hidup. Setiap orang memiliki rasa insecure-nya masing-masing, setiap orang memiliki rasa tidak aman, dan setiap orang memiliki rasa kekhawatiran di dalam hidup. Rasa insecure membuat orang tidak percaya diri dan hidup dalam kekhawatiran. Apa yang membuat saudara insecure? Apa yang membuat saudara merasa tidak aman? Mari bawa itu di hadapan Tuhan dan ucap syukurlah kepada Tuhan. Saya ingin share pertama-tama apa yang membuat kita insecure biasanya menjadi tolak ukur atau motivasi dalam hidup kita. Contohnya karena tidak mau dihina, tidak mau gemuk, atau tidak mau sakit, orang fokus untuk diet dan fokus untuk olahraga. Apa yang menjadi insecure, rasa tidak aman, atau rasa kekhawatiran dalam hidup dapat menjadi hal yang positif dalam kehidupan kita.
agar kita bisa merawat diri kita dan bisa menjaga diri kita. Tapi rasa insecure yang berlebihan juga bisa membuat orang menjadi tidak bersyukur, bahkan menyalahkan Tuhan, minder, tertutup, negatif, iri hati terhadap orang lain, malah suka mencari kesalahan orang lain, ambisius, cemburu berlebihan, curiga berlebihan. Rasa insecure memiliki nilai-nilai negatif dalam hidup kita. Mengapa orang merasa insecure? Ada 3 alasan mengapa orang insecure adalah yang pertama, karena keadaan. Contohnya, karena pandemi atau bencana alam. Orang tentu akan kehilangan rasa aman di dalam hidupnya. Dalam masa pandemi ini pasti banyak orang bertanya ini sampai kapan, lalu kedepannya bagaimana. Kita dipenuhi dengan rasa insecure, rasa tidak aman, karena kita tidak pasti dengan masa depan kita. Yang kedua, karena trauma di masa lalu. Contohnya, punya pengalaman dikhianati teman, punya pengalaman ditipu orang. Trauma masa lalu dapat membuat orang insecure dalam kehidupannya. Yang ketiga, cara seseorang dibesarkan. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan atau keluarga yang tidak sehat dapat menciptakan gambar diri yang buruk, sehingga ia menjadi orang yang tidak percaya diri, minder, merasa tidak dikasihi, merasa tidak diinginkan, haus penerimaan orang lain, bahkan tidak bisa menerima kekurangan dirinya sendiri. Fokusnya selalu pada kelemahannya. Insecure dapat membawa dampak negatif dalam hidup kita. Contohnya, sering dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan karena tidak sepintar orang lain, atau dibandingkan karena tidak sehebat orang lain. Saya ingin bukakan firman Tuhan bahwa setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang memiliki kekuatan dan setiap orang memiliki kelemahan. Kita harus mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita bisa belajar untuk mengucap syukur, kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa diri kita tidak istimewa, jangan dikit-dikit insecure, jangan dikit-dikit tidak percaya diri. Kita ini adalah milik Kristus, kita diberi dengan darah yang mahal. Karena itu harga diri kita melebihi apa yang kita miliki saat ini. Kita berharga di mata Tuhan, kasih setia Tuhan melebihi apapun itu. Amin firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, dan untuk menutup renungan firman Tuhan ini, saya mau ajak saudara untuk mengangkat sebuah pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai renungan firman Tuhan hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Berkati Tuhan, semoga renungan ini bisa tertanam baik di hati kami dan kami lakukan di sepanjang hidup kami. Tuhan, ini doa kami, ampuni kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.